barista Pak Ruhuk. Kali ini di video ini gue mau nge-share sedikit apa sih syarat-syarat kalau kita mau kerja di luar, terutama di Middle East area. Dan apa sih yang harus kita tanya saat negosiasi sama owner di awal. So buat teman-teman barista yang mungkin ada tawaran ataupun baru ada niat untuk kerja ke Middle East, gue harap di video kali ini gue bisa kasih gambaran sedikit apa sih syarat-syarat dan apa sih yang harus kita tanyain saat negosiasi di awal. So disimak aja sampai akhir. Oke, kita mulai dari syarat-syarat. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kalau syarat-syarat kerja di luar itu ya yang pasti harus mahir bahasa Inggris ya. Kebetulan di Middle East kita nggak gunain bahasa Arab, tapi kalau bisa bahasa Arab itu bisa juga, tapi kebanyakan di sini kita pakainya bahasa Inggris karena di interview awal juga sama ownernya bahasa Inggris. Karena kayak di Emirates, di Qatar, Bahrain itu udah pakai bahasa Inggris. Apalagi di Emirates ya, Abu Dhabi dan Dubai, karena gue pernah kerja di Abu Dhabi. Jadi gue bisa kasih gambaran kalau di Abu Dhabi itu 60%, enggak 60% sih, hampir rata-rata mereka pakainya bahasa Inggris. Apalagi saat mereka orang lokal masuk satu kedai dan mereka lihat muka kayak orang Asia, kayak kita, kayak Filipina, mereka langsung pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Arab. Jadi syarat pertama itu ya harus bisa pakai bahasa Inggris. Nah gimana bang kalau kayak aku nih misalkan bisanya sedikit-sedikit. Kalau bisa sedikit-sedikit sih gua bilang ya nggak masalah ya, karena gua juga nggak jago-jago amat sebenarnya dalam bahasa Inggris. Tapi tolong di note teman-teman, bisa sedikit dengan sama nggak bisa itu beda. Jadi kalau kita nggak bisa ya jangan kesini, nanti takutnya ya kalian sendiri yang susah. Tapi kalau bisa sedikit-sedikit ya gua kasih gambaran ya, minimal kalian harus bisa komunikasi sehari-hari ya, karena kalian bakal ketemu customer itu ya sehari-hari itu pasti ketemu, terus sama partner juga pasti ketemu. Untung-untung dapat partnernya orang Indo semua, tapi biasanya ada satu atau dua itu orang luar kayak Filipina, orang-orang Afrika ya, India, Pakistan, Bangladesh kayak gitu ya. Kita harus komunikasi sama mereka pakai bahasa Inggris ya, minimal bahasa sehari-hari lah ya yang kita kuasai. Dan ya sekitaran tempat kita bekerja tuh ya kita harus tahu kayak ya minimal komunikasi lah ya. Jadi tolong digaris bawahi, bisa sama bisa sedikit sama nggak bisa itu beda. Jadi kalau nggak bisa tuh ya saya saranin jangan dulu, mending belajar dulu. Kalaupun mau berangkat ya dilihat dulu ada temen nggak, dan temen itu mau nggak nge-backup kayak gitu, nge-backup saat orang nanya kalian atau gimana. Itu nanti jadi ya kalau temennya nggak masalah ya is okay, kalian bisa berangkat. Tapi kalau ya nggak mungkin juga teman itu 24 jam sama kalian ya. So itu satu syaratnya itu ya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Arab tuh sedikit yang dipakai, nggak terlalu banyak, karena di interview di awal itu pasti dipakainya bahasa Inggris. Kedua itu ya knowledge. Kalau gue mau bilang knowledge-nya bisa basic, sekitaran skill yang kalian punya di bidang yang mau kalian geluti, yaitu barista ya, kayak operasiin mesin espresso, operasiin grinder apapun itu mereknya, manual brew, latte art. Untung sih bonus bisa buat menu dan lain-lain. Dan ya itu aja sih, karena beberapa kali di interview di sini menurut pengalaman gue yang ditanya owner itu mesin apa yang pernah kamu pakai, grinder apa yang pernah kamu pakai, bisa latte art nggak, manual brew apa yang kamu sukai dan apa yang pernah kamu pakai. Beans juga ditanyain, beans apa yang enak menurut kamu dan lain-lain ya. Kalau untuk beans dan manual brew ya jawab menurut pengalaman teman-teman aja ya, saya nggak punya patokan kalau itu, karena juga
kemarin pas di interview saya juga jawab yang menurut apa yang gua enak ya kan, karena kopi nggak tahu yang enak tuh yang gimana. Kalau basicnya kopi tuh nggak tahu yang enak, tergantung dari mulut orang itu ya kan. Kalau gua enak mungkin nggak sama owner gua nggak enak dan lain-lain. Jadi ya menurut teman-teman aja, jadi gua nggak bisa kasih patokan untuk manual brew dan lain-lain. Kalau mesin espresso itu ya sebutin aja apa yang pernah teman-teman pakai. Kalau mesin espresso mah gampang ya kan. Kalau ketemu yang baru juga nggak bisa settingnya, bisa lihat di YouTube atau tanya-tanya teman-teman yang lain. Nah kalau latte art itu biasanya diminta video sama si owner, nanti dikirim lewat media sosial ataupun WhatsApp dan gitu. Nah, kalau latte art ya basic aja ya, kayak loaf, tulip, rosetta, yang penting rapi, enak dilihat, nggak acak-acakan, nggak perlu yang heboh. Kalau bisa yang heboh ya alhamdulillah, syukur bisa kalian tunjukin, tapi patokannya ya sih lebih basic, 3 button itu aja, yang penting rapi, enak dilihat, udah cukup menurut gua. Terus ketiga syaratnya itu kesehatan ya teman-teman. Kesehatan ya pasti ya kesehatan, karena kita kesini juga harus dapat visa kerja, dan saat mau dapat visa kerja itu kita harus medical check up dulu. Sekarang posisi saya di Oman. Kalau di Oman itu 2 kali medical check up, satu buat visa kerja, satunya itu buat baladia card katanya. Kalau di sini ini kayak izin orang kesehatan lah ya, karena kita kerjanya di produk, kecuali kita driver ataupun apa, kita hanya 1 kali medical check up. Tapi di Emirates itu cuma 1 kali menurut pengalaman gua nggak lama di Emirates, di Abu Dhabi itu cuma 4 bulan. Nah gua mau share sedikit tentang kesehatan. Jadi di Abu Dhabi itu kenapa gua cuma 4 bulan, karena gua divonisnya ada TBC di Abu Dhabi. Padahal saat aku berangkat dari Indo ke Abu Dhabi itu ya sehat, alhamdulillah sehat walafiat ya. Jadi pas udah jalan 2 bulan mungkin di Abu Dhabi, mau medical check up untuk bisa kerja, aku dinyatain aku punya TBC. So singkat cerita, baliklah ke Indo di akhir tahun 2018 aku balik ke Indo. Nah pas cek di Indo ternyata TB itu nggak ada. Nah jadi si dokter yang di Indo bilang, harusnya kamu jangan balik dulu, harusnya kamu itu cek lagi ke rumah sakit lain ataupun dokter spesialis paru katanya. Karena biasanya kayak rumah sakit pemerintahan tempat kita medical check up itu bukan dokter spesialis, biasanya dokter umum, kata si dokter ya, bukan kata aku. Ya karena aku juga nggak tahu, itu pertama kali berangkat keluar Indonesia dan nggak tahu harus nanya ke siapa. Gua ketemunya orang Indo itu di fase-fase akhir ya, mungkin 10 atau 1 minggu sebelum gua balik ke Indo baru ketemu orang Indonesia. Nah itu pengalaman gua, jadi gua mau share ke sini. Jika lo memang teman-teman ya amit-amit lah ya dapat pengalaman kayak gua yang dari Indo kita sehat, pas di negara tersebut kita dibilangin sakit, ya itu tadi, jangan dulu balik cepet, minta sama ownernya bisa nggak kalau kita cek ke rumah sakit lain ataupun dokter spesialis, dengan catatan kita memang nggak ada gejala penyakit tersebut. Kayak gua kemarin memang nggak ada gejala sama sekali, karena TB itu bisa dilihat dengan jelas dalam kondisi fisik kita tuh bisa dilihat dengan jelas kalau kita punya TBC. Nah itu nggak ada. So dengan catatan ya itu tadi teman-teman, nggak ada sama sekali gejala. Jadi kalau emang sama sekali nggak ada gejala, saya saranin jangan dulu balik ya kan. Kalau kedapatan kasus yang kayak gua mau share itu aja. Terus yang keempat itu, ini yang terakhir sih menurut gua, dan ini nggak terlalu penting tapi dibilang nggak penting juga cukup penting ya, yaitu mental. Kenapa gua bilang mental ya, karena teman-teman tuh bakal kerja bukan keluar kota, yang istilah kata tuh cuma ya hitungan jam ataupun apa, bisa balik misalkan dari Jakarta ke Bandung atau ke Jogja atau itu kan, itu gampang loh, kita nggak butuh waktu banyak. Tapi kalau di teman-teman tuh bakal keluar negeri gitu, dan jaraknya juga jauh, 11 jam pakai pesawat. Ya 11 jam pakai pesawat masih hitungan jam juga sih sebenarnya, tapi ongkosnya yang mahal.
ongkosnya bisa di 4, 5, 6 sampai 7 jutaan lah ya, ke atas. Itu pun 4 juta itu kalau kita dapat untung-untung dapat yang paling murah, karena gua nggak pernah nemu kayak gitu ya. Itu tadi, sayang kalau teman-teman mentalnya mental sayur ya, kalau mau ngomong tuh mental sayur yang istilah kata baru 3 bulan 6 bulan udah homesick misalkan, gua nggak kuat di sini bla 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 bla, orangnya kayak gini ya. Gua harap sih kuatin dulu sebelum berangkat tuh, kuatin dulu mental, yakin kalau kita tuh bisa survive di sini, karena kita di sini 2 tahun kontraknya, satu kali kontrak tuh 2 tahun. Jadi cukup lama ya. Kalau kita nggak kuat ya kasihan sama teman-temannya, karena di sini kalau kita mau resign, tiket balik itu dia nggak beliin, terus kita harus bayar denda, dan denda itu ya tergantung owner ya, karena denda itu yang pastinya kalian harus bayar tiket yang dibeliin, visa dan lain-lainnya. Nah itu biasanya nggak itu aja, ownernya ada tambahan dikit-dikit kayak gitu. Sorry. Jadi apa? Ya denda itu lumayan loh, nggak sedikit menurut uang kita ya. Menurut aku juga nggak sedikit, meskipun bisa ya dapatlah sekitaran 3-4 bulan gaji kita ya. Masa dong kita kesini harus ngeluarin uang, kita kesini itu kan cari uang. Jadi kalau masih setengah-setengah, masih ragu, mending ditahan dulu, jangan sampai kesini dulu, takutnya nanti kesini down kayak gitu. Yang pertama tuh ya yang rugi tuh pasti kalian sendiri, rugi ngabisin waktu, nggak ada uang sama sekali, balik juga susah, nama kalian di blacklist dari negara tersebut. Yang kedua ya kasihan si owner sebenarnya, karena mereka sudah berharap besar dengan kita ya kan. Yang ketiga ya meskipun nggak berpengaruh banyak ya, nama Indonesia juga jelek nanti takutnya, karena kita itu bukan TKI ya sebenarnya. Kalau mau dibilang kita tuh tenaga kerja profesional ya, karena kita kan ya mau ngomong bisa dibilang TKI juga, tapi di bagian bidang yang profesional, jadi bisa mempengaruhi nama-nama negara tersebut. Karena di sini barista itu didominasi sama orang Filipina ya. Orang Filipina, karena mereka udah dari 2008an mungkin udah di sini. Jadi ya jangan takut juga, meskipun didominasi sama mereka, tapi Indonesia terkenal dengan nama baik. Indonesia itu terkenal dimanapun, mau di bidang apapun dia bekerja, nama kita itu terkenal yang namanya rajin, ulet, nggak hitung-hitungan kalau kerja. Jadi nama Indonesia itu cukup baik di luar, mereka senang kalau dapat orang Indonesia. Itu aja sih syarat-syarat yang mungkin teman-teman harus ketahui menurut gua. Buat senior gua yang mungkin nonton video ini atau channel YouTube gua ini ya, kalau ada tambahan boleh ditambahin di komentar, nanti gua pin biar yang lain bisa lihat. Kenapa sih gua buat video ini? Karena khususnya di Oman ya, gua ngomong di Oman itu bakal banyak buka yang namanya kedai kopi. Nah nggak menutup kemungkinan mereka cari orang Indo kayak gitu, karena di Muscat juga itu banyak sih orang Indo teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan, makanya gue buat video ini biar teman-teman tuh tahu patokan apa sih yang harus di syarat-syaratnya dan apa sih yang harus dinegosiasiin di awal. Nah sekarang kita ngomongin masalah negosiasi. Apa sih bang yang harus kita tanyain saat negosiasi? Jadi teman-teman yang harus ditanyain itu ya sebasic aja sih. Yang pertama pasti gaji ya kan? Kedua tempat tinggal, yang ketiga makan, keempat transportasi, kelima itu asuransi, apa lagi ya, jam kerja, cuti, libur, dan operasional kerja ya, jam operasional kerja. Jadi ada 8, ada 9 kurang lebih. Nanti kalau
nanti teman-teman kalau senior gua yang udah duluan ke sini ada tambahan, tolong ditambahin ya buat yang harus ditanyain. Tapi menurut gua tuh ada 9 yang menurut gua yang paling penting tuh ada 9 itu. Jadi pertama salary. Gua bilang aja di sini minimal orang sini, orang Emirates ya, gua bilang itu di 2000 mereka kasihnya. Itu minimal. Kalau di sini jangan mau di bawah 2000, pokoknya minimalnya itu 2000 deh. Patokan 2000. Mau ke negara manapun 2000 lah. 2000 dirham, atau kalau di Oman itu 200 rial. Kalau di Saudi itu dinar, 2000 dinar. Jadi 2000 patokannya, dan itu kalau bisa bersih. Mungkin itu nggak bersih karena nanti ada pengurangan sih sebenarnya. Pengurangannya itu dimakan kita di rumah. Jadi mungkin teman-teman minimal lah itu ya, minimal tuh di 2000 gua bilang. Jangan sampai di bawah itu. Di atas itu ya bagus. Jadi minimalnya di 2000. Kenapa gua bilang 2000 nanti gua jelasin pas dimakan. Yang kedua itu rumah, tempat tinggal. Jangan sampai teman-teman disuruh cari sendiri. Kalau disuruh cari sendiri nantinya ribet teman-teman, karena di sini itu nggak murah yang namanya tempat tinggal. Nanti takutnya pas negosiasi gaji teman-teman itu banyak kepotongnya, istilah kata dapatnya 2.800 atau 2.500. Kemungkinan tempat tinggal tuh paling murah 500 ya. Di Abu Dhabi tuh ada teman gua Filipin bilangnya 500. Yang paling murah 500. Gua nggak tahu bentuknya gimana, tapi dia kasih gambaran cuma tempat tidur sama tempat naruh baju, selesai. Ya nyaman nggak kira-kira? Enggak kan. Mending minta di awal rumah, gua mau rumah, gimana gua tinggal. Biasanya sih dikasih rumah, mes itu dikasih sama si owner. Yang kedua makan, biasanya dikasih di kedai. Nah makan ini di kedai dapat, ya di rumah pasti teman-teman harus makan juga dong. Misalkan masuk pagi ya malam harus makan kayak gitu kan. Nah itulah kenapa gua bilang gaji jangan sampai di bawah 2000 ya. Kalau 2000 ya makan di rumah kepotong lagi dong. Paling dapat 1.800 atau 1.700 teman-teman jadi gajinya bersih. Mending minta di 2.200 atau 2.300. Ini biasanya si owner kalau dia tahu kita itu pertama kali mau kerja ke negara dia kasihnya itu di 1.800 atau 2.000. Nah teman-teman kalau bisa fight, jangan sampai dikasih segitu. Ya kayak ngomong kayak gua ya, gua kasih contoh di gua 2000 gaji gua bersih, alhamdulillah. Makan dapat 2 kali di kedai, jadi siang dan malam. Jadi nggak mikirin makan lagi, nggak mikirin rumah lagi, cuma buat mikirin nabung sama ya pribadi, kayak beli baju, beli sampo, beli sabun dan lain-lain ya kan. Sabun buat mandi ya, jangan pikiran kemana-mana. Jadi ya itu tadi, makanya makan itu harus ditanya dapat nggak. Kalau nggak dapat ya teman-teman hitunglah gimana kehidupannya. Gua kasih gambaran, 1 kali makan di sini bisa nyampe 1 rial atau 2 rial lah ya 1 hari. Ada sih yang murah, tapi itu gua ambil karena ya untung-untungnya teman-teman di sini datang udah ada kenalan ya. Kalau belum ada kenalan nanti makannya ya pasti ada apa yang dilihat aja tuh pasti dimakan. Misalkan itu udah ada warung nasi pasti dimakan. Nah itu gambarannya ya 1 sampai 2 rial 1 hari ya. Ya bisa teman-teman kira-kira lah hitung-hitung, misalkan dapatnya 2000, makan dipotong 60, 2000 makan dipotong 200 makan dipotong 1 rial kali 30 hari itu berapa? 30 berarti 170, sorry. Teman-teman bisa kira-kira di situ. Jadi gua cuma kasih gambaran minimal gaji yang diminta itu cuma 200 atau 2000 dirham. Udah makan, transportasi itu harus ditanya, tapi biasanya sih dapet. Terus asuransi kesehatan jangan lupa ditanya, karena biaya pengobatan di sini lebih mahal daripada Indo, nggak murah. Kalau nggak ada asuransi nanti mahal biasanya. Kalau ada asuransi
biayanya tuh ada biayanya memang, tapi nggak terlalu mahal. Jadi harus diminta itu. Kedua, jam kerja itu biasanya 9 jam. Yang kedua ya seterusnya itu 9 jam. Terus berapa orang yang di kedai? Kalau 2 orang berarti schedule teman-teman bisa jadi split. 2 orang barista maksudnya ya. Pasti schedule teman-teman split kayak gua. Kalau bisa jangan split schedule-nya. Ya jam istirahat teman-teman keganggu takutnya. Kalau bisa ya gua nggak maksain di sini. Ya tergantung kita. Kalau kita mau kerja ya mau jam berapapun, mau apapun schedule-nya ya pasti dijalani aja sebenarnya. Ya kan? Nah, kedua itu cuti ya. Seterusnya itu cuti kok kedua lagi. Seterusnya itu cuti dapat nggak berapa? Biasanya sih setahun tuh dapat 30 hari. Nah, itu ditanya aja dulu. Bisa nggak diambil per tahun atau ya mau diambil 2 tahun? Gimana kalau gua nggak ambil? Apakah itu diganti sama uang kayak gitu? Itu ditanya aja. Terus apa lagi ya? Nah, kalau kita lembur itu dibayar nggak? Biasanya sih dibayar. Nah, dibayarnya itu ya kalau gua sih dibayar kalau lembur ya. Biasanya sih dibayar. Ada juga yang owner ya mereka bilang kayak gua pernah dapat tawaran di Saudi. Ya, kalau lebih 1-2 jam itu nggak masalah kan buat kamu. Ya, kalau 1-2 jam itu nggak masalah kan buat kamu ya nggak masalah. Takutnya nanti ya nggak 1 jam 2 jam. Mending ditanya aja. Lembur tuh dihitung nggak kayak gitu kan. Tapi ya emang di note ya lembur emang lembur ya istilah kata emang crowded dan dibutuhin banget tenaga kita di kedai gitu. Apalagi ya, salary, akomodasi, transportasi, kesehatan, apa tadi 9 ya? Lupa. Salary, makan, transportasi, ya udah ya kayaknya itu aja sih. Ya itu sih gambaran yang mau ditanya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya yang mau gua poinin di sini nih itu gaji sebenarnya. Jangan sampai teman-teman tuh dapat gaji 2.000 kotor ataupun 2.300 kotor, 2.500 kotor. Kotor dalam artian nggak dapat rumah ya, apalagi nggak dapat rumah, nggak dapat makan, itu jangan sampai. Sebenarnya 2.300 nggak dapat rumah atau 2.500 nggak dapat rumah tuh masih bisa hidup. Teman-teman tuh masih bisa, istilah kata nggak susah-susah banget kayak gitu kesini. Tapi gua note di sini, kita itu kerja kesini, kita itu ya pertama kali yang dilihat itu gaji ya kan, gede gajinya ya, berarti kita harus nabung. Setidaknya dari 2 tahun kontrak, 1 tahun itu gaji kita bawa pulang ke Indonesia. Kita mau buat apa itu ya kan. Nah, kenapa gua bilang jangan sampai situ, di note aja 2.000. Jangan sampai di bawah 2.000, kasihan. Ada teman gua gajinya itu jauh di bawah 2.000, nggak wajar lah gua bilang. Ya, gimana juga ya, gua juga nggak bisa bantu karena ya dia perjanjiannya udah ngedealan aja kayak gitu gaji segitu ya kan. Ya dia sih hidup kayak gitu, masih bisa enak kayak gitu, tapi ya dia bilang ya nggak ada yang bisa ditabung karena ya cukup untuk sehari-hari doang ya kan, kasihan juga ya, kayak gitu. Makanya gue buat video ini biar teman-teman tuh jangan sampai kejebak, jangan sampai kayak teman gue tadi. Jadi ada yang mau disiapin dan ada juga bekal yang mau ditanya. Jadi istilah kata teman-teman baru pertama kali dapat tawaran dan ya teman-teman tahu apa yang harus ditanyain dan harus minimal yang harus kita tegasin gajinya di situ. So itu aja yang mungkin gua mau share. Bagi teman-teman yang menurut teman-teman ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, boleh di share. Buat senior gua minta maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan gua. Jika ada tambahan boleh di komentar, nanti gua pin. So ini video gua buat untuk yang mau pertama kali ataupun baru mau punya niat untuk kerja keluar ke Middle East area. Bukan, karena kalau yang udah pernah mereka udah pasti tahu pelunya.
udah pasti tahu apa yang harus dilakuin ya kan. Yang bagi yang belum sih sebenarnya. Gua kira sih udah itu aja yang mau gua share. Mungkin di next gua mau share habit-habit orang di sini biar nggak kaget, ataupun yang lain-lainnya nantilah kita lihat kalaupun ada waktu, karena ya schedule gua split, orang gua di sini. Satu lagi yang gua mau share buat teman-teman yang mau kerjanya, misalkan teman-teman tuh orangnya tipikalnya yang hobi jalan, yang hobi ya habis kerja nggak di rumah aja, gua saranin tanya sama ownernya gua kerja di mana. Kalau mau refreshing sambil jalan-jalan itu gua bilang ambil yang di kota besar ataupun ibu kotanya di negara tersebut. Kalau mau cuma fokus nabung, mending ke kota-kota yang kecil misalnya. Kayak gua di Sur itu kayak ya ngomong tuh kota-kota kecil lah ya. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Jadi kerjaan gua tuh cuma kan kedai, mes. Ya paling ke pantai sesekali, dan itu pantainya juga ya alhamdulillah masih bagus Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau fokus buat nabung ya mending di tempat yang kayak gua, karena kebetulan gua juga fokus nabung ya, nabung banget ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau mau hepan, kerjanya mau hepan ya itu tadi ibu kota ataupun kota-kota besar yang ada di negara tersebut. Dan jangan lupa kalau mau hepan ya pasti punya uang, negosiasi yang benar, jangan sampai terjebak ya kan. Oke, itu aja sih yang mau gua sampein. Terima kasih udah nonton di channel gua Barista Parohong. Semoga ngebantu teman-teman juga. Ciao.